Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Shalom, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada pagi hari ini. Kita semua bersuka cita, kita mau muji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan kita. Mari kita siapkan hati kita. Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mau siapkan hati kami lebih lagi Tuhan. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau Tuhan. Yes Tuhan Yesus, Engkau Allah yang tidak pernah berubah Tuhan, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Oh Yesus Tuhan, kami mau memuji Engkau Tuhan. Oh, kami
menyembah Engkau Tuhan. Yes, Tuhan yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. sekarang ku memuji-Mu Tuhan. Oh Yesus, Allah yang setia Tuhan, Meninggalkan
kerinduan kami Tuhan Yesus. Kami mau duduk diam Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau mendengar, merenungkan dan melakukannya dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami tahu firman-Mu adalah Engkau sendiri Tuhan, yang menyembuhkan setiap kami, memulihkan setiap kami Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Katakan,
menyambut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, jadikan aku indah, Tuhan, indah, yes Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Kau yang berkuasa atas Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Amin Tuhan. Di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena pada saat ini kami boleh duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkan sebagian firman Tuhan yang akan ditaburkan pada saat ini Tuhan. Bapa, sebelum kami menerima ketaburan benih firman-Mu, kami mohon Kau kuduskan hati dan pikiran kami. Berikanlah kami semua hati yang baik, tanah yang subur buat benih firman-Mu, sehingga benih firman boleh jatuh dan hidup dan tumbuh dan berbuah bagi kemuliaan Bapa di surga. Kami menjadi pelaku akan firman Tuhan dan bukan hanya sebagai pendengar saja. Hidup kami makin hari makin menyerahkan hati Tuhan. Hidup kami makin hari makin banyak berbuah, menjadi saksi-Mu, menjadi garam dan terang bagi dunia yang sekitar kami. Urapilah firman-Mu dengan kuasa-Mu, urapilah jemaat-Mu dengan kuasa-Mu, juga urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu. Pakai hamba-Mu seturut kehendak-Mu ya Bapa. Biarlah setiap patah kata kalimat yang keluar dari hamba-Mu, semuanya berasal dari isi hati-Mu sendiri, yang ingin Kau sampaikan kepada umat-Mu Tuhan pada saat ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 32 ayat 8 dan 9. Mazmur 32 ayat 8 dan 9, demikianlah firman Tuhan. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat. Mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan berbicara dengan tema berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Sebelumnya saya ucapkan dulu selamat tahun baru. Semoga tahun ini
kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, lindungan, pimpinan, dan berkat Tuhan menyertai hidup kita sekalian. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang kehendak Allah itu selalu memberikan yang baik kepada kita. Kenapa? Karena pemazmur berkata bahwa Tuhan itu baik. Ya, itu pun dikonfirmasi oleh Tuhan Yesus bahwa Dia adalah gembala yang baik. Ya, sama seperti Daud berkata dalam Mazmur 23, ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, dan seterusnya. Dari ayat-ayat itu kita bisa melihat betapa Tuhan selalu ingin memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana supaya kita mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan kita di tahun ini. Ya. Rahasianya adalah berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan kita hari ini, di sini dikatakan bahwa Tuhan ingin mengajar dan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Artinya Tuhan ingin, bukan kita minta, tapi Tuhan memang ingin menunjukkan jalannya yang harus kita tempuh. Kehendaknya kita mau dinyatakan kepada kita. Ya. Dia berkata, aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Ya, artinya apa? Tuhan ingin memberi nasihat, ingin memberi petunjuk, ingin memberi tahu cara bagaimana kita berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Nah, caranya dengan apa? Dengan mata yang tertuju kepada kita. Mataku tertuju kepadamu. Ya. Berbicara tentang mata yang tertuju kepada kita, artinya dia cukup dengan pandangan mata aja kita sudah mengerti maksud kehendak Tuhan. Artinya dengan cara yang halus, cara yang lembut, Tuhan ingin mengajar kita. Tuhan ingin menunjukkan jalan kepada kita, jalan yang baik itu. Ya. Tuhan ingin kita ini menurut, tidak tegar tengkuk, tidak perlu diajar dengan menggunakan kekerasan. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara mengenai jalan-jalan Tuhan, kehendak Allah bagi kita, kita harus menyadari bahwa kalau kita ingin hidup kita ini mendapatkan yang terbaik, kita harus menyadari yang pertama adalah bahwa setelah kita diselamatkan oleh Tuhan, Alkitab berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Jadi artinya kita bukan menjadi milik kita lagi, tetapi milik Tuhan Yesus Kristus. Karena sudah dibeli, dan dibelinya bukan dicicil, tetapi bayar lunas. Di atas kayu salib Tuhan berkata, sudah selesai, sudah genap. Sehingga kita menjadi milik Tuhan. Dan pada waktu kita menjadi milik Tuhan, Alkitab berkata 2 Korintus 5 ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ya. Jadi tujuan hidup kita setelah kita diselamatkan harusnya bukan hidup buat diri kita sendiri, tapi yang harus kita kejar adalah mengenapkan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita.
Kita harus berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Orang-orang yang melakukan kegiatan rohani itu belum tentu menyenangkan hati Tuhan. Ya. Orang yang melayani Tuhan juga belum tentu menyenangkan hati Tuhan. Ya. Kalau kita melihat cerita tentang Alkitab, ya, tentang anak yang sulung, itu kelihatannya melayani Tuhan, melayani bapaknya. Tapi pada waktu anak yang bungsu datang, dia tidak suka, dia marah, ya, dia iri hati karena bapaknya menyambut dengan baik, dengan menyembelih anak lembu yang tambun. Sedangkan dia merasa sudah bertahun-tahun melayani bapa tanpa cacat, tetapi anak kambing pun tidak pernah dia terima. Ya. Ternyata orang yang melayani Tuhan belum tentu mengetahui isi hati Tuhan, isi hati bapaknya. Ya. Orang yang melayani Tuhan bisa jadi hatinya penuh iri, hatinya merasa kasih Bapa kurang kepadanya. Tuhan tidak peduli dengan dirinya. Orang yang melakukan kegiatan rohani yang doanya panjang-panjang juga belum tentu itu menyenangkan hati Tuhan. Seperti orang ahli Taurat dan orang Farisi yang sering berdoa dengan doa yang panjang-panjang. Tapi sebetulnya itu hanya supaya dipuji orang, dihormati orang. Orang yang mengerti kitab suci, seperti ahli Taurat dan Farisi, tahu di mana Yesus lahir, di Bethlehem. Tapi tidak datang ke Bethlehem, tidak bertemu secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus pada waktu dia pelayanan, dia pernah berkata, engkau menyelidiki kitab suci, dan meskipun kitab suci berbicara tentang aku, tapi engkau tidak mau datang kepadaku. Itu berarti orang yang mengerti kitab suci belum tentu menyenangkan hati Tuhan, belum tentu berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Orang yang memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan bibirnya, dengan suaranya yang indah, mungkin bagi orang lain nyanyiannya bagus, tapi belum tentu orang itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Orang yang berhasil dalam pelayanan bukan merupakan indikasi orang itu melakukan kehendak Allah. Matius 27 ayat 22 ayat 23 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, lenyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Dalam bacaan ayat 22 sebenarnya dikatakan mengadakan banyak mujizat. Ya, banyak mujizat, bukannya sedikit, banyak mujizat. Tapi Tuhan berkata, aku nggak kenal. Ya, kenapa? Karena aktivitasnya ini bukan kehendak Bapa. Ya. Jadi dia tidak melakukan kehendak Bapa. Malah dikatakan pembuat kejahatan di situ. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi hari ini kita harus menyadari bahwa berjalan sesuai dengan kehendak Bapa itu beda dengan berjalan sesuai dengan kehendak kita. Ya. Bedanya bukan sedikit tetapi banyak. Alkitab berkata Yesaya 55 ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan.
Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Oleh karena itu, supaya hidup kita menyenangkan hati Tuhan, kita harus berjalan sesuai dengan rancangan dan jalan-jalan Tuhan. Kita harus seperti dikatakan dalam Efesus 5:15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Firman Tuhan mengajar kita supaya kita mengusahakan untuk mengerti kehendak Tuhan, untuk berjalan sesuai kehendak Allah. Karena itulah yang membuat kita berhasil, itulah yang membuat kita menyenangkan hati Tuhan, itulah yang membuat kita menerima janji-janji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin berjalan sesuai dengan kehendak Allah, kita ingat zamannya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya. Di situ dikatakan Ulangan 31 ayat 8, ya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ya. Jadi berjalan sesuai dengan kehendak Allah itu artinya Tuhan berjalan di depan kita. Tuhan yang memimpin langkah kita, ya. Di dalam Bilangan 9 ayat 17 dikatakan, dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah, dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Ya, jadi pada waktu mereka berjalan, mereka mengikuti tiang awan itu. Kalau tiang awan itu naik, mereka berangkat. Tiang awan itu diam, mereka berkemah. Ya. Bilangan 9 ayat 22 berkata, berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Ya, ini berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Tiang api berbicara tentang pimpinan firman Tuhan dan Roh Kudus. Jadi dalam hidup kita harus berjalan sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, supaya hidup kita tepat seperti maunya Tuhan. Ya. Orang yang berjalan sesuai dengan kehendak Allah itu akan menyenangkan hati Allah. Kisah Para Rasul 13 ayat 22 berkata, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Orang yang melakukan segala kehendak Bapa, segala kehendak Allah, itu orang yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, seorang yang berkenan di hatiku, kata firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh melakukan kehendak Allah, kita akan menjadi orang yang intim dengan Tuhan. Ya. Mengapa? Nah, Tuhan Yesus berkata, ya, satu kali orang-orang berkata, ibumu dan saudara-saudaramu mau menemui engkau. Lalu Tuhan Yesus berkata dalam Matius 12 ayat 49 sampai 50. Lalu katanya sambil menunjuk ke murid-muridnya, inilah ibuku dan saudara-saudaraku, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Kita boleh mengaku bahwa kita ini saudara intim dengan Tuhan, kita dekat sama Tuhan, tapi kalau kita tidak melakukan kehendak Bapa, kita itu masih jauh dari Tuhan. Orang yang berjalan sesuai dengan kehendak Bapa, kehendak Allah,
adalah orang yang intim dengan Tuhan. Orang yang intim dengan Tuhan adalah orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Itu kata Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk berjalan sesuai dengan kehendak Bapa, itu kita harus tahu ada harga yang harus dibayar. Ya. Membutuhkan pengorbanan. Tidak mudah. Tuhan Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13. Abraham satu kali diminta Tuhan untuk mengorbankan Ishak, anak yang dikasihinya, di dalam Kejadian 22. Abraham tidak bertanya-tanya, mengapa? Abraham tidak bimbang. Dia tetap berjalan sesuai di tempat di mana Tuhan ingin ia mengorbankan Ishak itu. Lalu dia mengambil pedang itu untuk membunuh Ishak. Di Kejadian 22 ayat 12 dikatakan, lalu Tuhan berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Mengapa Abraham disebut sahabat Allah? Karena dia telah terbukti mau menjalankan kehendak Allah, walaupun dia harus berkorban sesuatu yang mungkin paling dikasihinya, yaitu Ishak sendiri. Dia membuktikan bahwa untuk melakukan kehendak Allah, dia rela memberikan yang terbaik. Dia tidak tawar-menawar dengan Tuhan. Dia tidak menangisi kehendak Allah yang berlawanan dengan keinginannya. Ini contoh orang yang berjalan sesuai dengan kehendak Allah, yang menyenangkan hati Tuhan. Daud menyenangkan hati Tuhan, sehingga disebut orang yang berkenan di hatinya. Abraham, orang yang melakukan kehendak Allah, sehingga dia disebut sahabat Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang berjalan sesuai dengan kehendak Allah artinya membiarkan Tuhan berjalan di depan, seperti gembala berjalan di depan domba-dombanya. Ya, seperti dalam Yohanes 10 dikatakan, gembala itu akan berjalan di depan domba itu, di depan domba-domba itu. Nah, orang yang berjalan sesuai dengan kehendak Allah artinya orang itu mau mengikuti iramanya Tuhan. Ya. Kalau Tuhan mau cepat, dia ikut cepat. Kalau Tuhan lambat, dia juga ikut lambat. Dia menyesuaikan dengan kehendak Tuhan. Dia menyesuaikan dengan maunya Tuhan. Kalau Tuhan mau dia tekun, dia lakukan dengan ketekunan. Kalau dia melakukan, Tuhan berkata melayani, dia melayani. Tuhan berkata duduk diam, dia duduk diam. Dia mengikuti iramanya Tuhan. Orang yang berjalan sesuai dengan kehendak Allah itu mengikuti waktunya Tuhan. Kalau dia berdoa dan Tuhan mengatakan belum waktuku, maka dia akan tetap tidak mengambil alih kehendak Tuhan. Dia tetap mengikuti waktunya Tuhan. Karena dia percaya waktunya Tuhan itu lebih baik dari jadwalnya dirinya sendiri. Ya. Seperti Maria pada waktu minta kepada Tuhan Yesus di perkawinan Kana, mereka kehabisan anggur. Tuhan Yesus berkata, mau apakah ibu engkau daripadaku, saatku belum tiba. Ya. Pada waktu Tuhan Yesus berkata, saatku belum tiba, Maria tahu saat Tuhan itu yang terbaik. Pada waktu Tuhan Yesus berkata, saatku belum tiba, itu berarti saat Tuhan akan tiba. Jadi dia tinggal mengikuti arahan yang akan disampaikan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu Maria menghampiri para pelayan dan berkata, apa saja yang dikatakan orang itu, maksudnya Tuhan Yesus, buatlah itu. Ya.
Inilah berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Apa saja yang dikatakan oleh firman Tuhan, karena Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Apa yang dikatakan firman dijalani, bukan berdasarkan apa yang dilihat, apa yang dirasakan. Nah, orang yang benar adalah orang yang berjalan dengan iman, bukan berjalan dengan apa yang kelihatan. Kalau orang melihat untung baru mau taat, nah itu namanya berjalan sesuai yang dilihat, bukan berjalan sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan firman maunya Tuhan. Berjalan sesuai dengan kehendak Allah artinya mengikuti caranya Tuhan, bukan mengikuti caranya sendiri. Satu kali Sarah pernah mengikuti janji Tuhan yang akan mendapatkan anak, tidak mendapat anak. Lalu dia menggunakan caranya sendiri. Dia minta Abraham menghampiri Hagar. Akhirnya Abraham mau dan lahirlah Ismail, anak Hagar. Tapi itu bukan anak perjanjian, kata firman Tuhan. Karena itu berdasarkan daging, bukan karena kehendak Allah. Jadi berjalan sesuai dengan kehendak Allah artinya berjalan sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, sesuai dengan pimpinan firman Tuhan, bukan kehendak daging, bukan maunya kita sendiri. Berjalan sesuai dengan kehendak Allah artinya mengikuti jalannya Tuhan, mengikuti rencana dan kehendak Dia. Rencana dan kehendak Tuhan itu jauh lebih baik daripada rencana dan kehendak kita. Seperti tingginya langit dari atas bumi, kata Yesaya tadi. Demikian tingginya jalan Tuhan dari jalan kita, kehendak Tuhan dari kehendak kita, rancangan Tuhan dari rancangan kita. Mengikuti, berjalan sesuai dengan kehendak Allah artinya mengikuti kecepatan langkah Tuhan. Ya, kalau Tuhan cepat, kita cepat. Tuhan lambat, kita lambat, sesuai dengan maunya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, contoh orang yang berjalan sesuai dengan kehendak itu adalah kehendak Tuhan adalah Paulus. Pada waktu Kisah Rasul 16 ayat 9-12, pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia, ia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota ini kami tinggal beberapa hari. Jadi berjalan bersama dengan sesuai dengan kehendak Allah itu berjalan sesuai dengan pimpinan Tuhan. Ya, sebelumnya Paulus mau ke sana, tidak boleh, ke sini tidak boleh. Akhirnya mendapat penglihatan. Ya, seorang Makedonia berkata, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Ya. Lalu mereka ke sana dan luar biasa di Filipi mereka bersukacita, walaupun di penjara sukacita mereka meluap. Gempa bumi terjadi pada waktu mereka menyembah memuji Tuhan tengah malam, dan kepala penjara dan seluruh keluarganya menerima Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadinya, dan banyak mukjizat terjadi, saudara. Kenapa? Karena berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Jadi saya merasakan dalam kehidupan kami sekeluarga selalu Tuhan berjalan memimpin kami. Ya. Oleh karena itu saya sebelum mengakhiri renungan ini, saya mau menceritakan cerita Lydia di awal tahun ini. Ya. Sebelumnya saya pernah menyampaikan kepada Lydia, anak kami yang bekerja di Belanda, di Douw, di Terneuzen, di Belanda. Dia waktu itu bekerja di sana sebagai tenaga outsourcing, ya, dari perusahaan lain yang membantu perusahaan Douw di Terneuzen ini, jadi sebagai karyawan kontrak. Nah, saya satu kali berkata ya kepada Lydia, Lid, saya papi ini di kantor sebagai orang yang perwakilan perusahaan untuk berbicara dengan serikat pekerja. Dan papi tahu bahwa orang yang bekerja sebagai karyawan kontrak itu beda dengan bekerja sebagai karyawan tetap. Kalau orang bekerja sebagai karyawan tetap biasanya ada fasilitas atau
hal-hal lain yang baik yang bisa lebih didapatkan daripada karyawan kontrak ya. Lalu Lydia berusaha mencari lowongan di perusahaan yang sama di bagian lain, tapi melamar sendiri tidak lewat perusahaan outsourcing itu, sehingga supaya menjadi karyawan tetap ya. Singkat cerita, satu kali dia lihat di internet ada bagian research and development membutuhkan tenaga ya. Lalu Lydia melamar dan ya diwawancara beberapa jam. Setelah 2 bulan itu saudara, dilamar oleh orang-orang yang pandai dengan bagian yang berbeda, yang orang-orang yang PhD. Nah, singkat cerita, Lydia akhirnya diterima ya. Dan waktu Lydia mengajukan lamaran itu ditanya harus mengisi pertanyaan mau minta gaji itu berapa. Lalu Lydia menulis sebuah nilai ya yang tentunya lebih besar daripada yang sekarang itu saudara. Tapi setelah Lydia diterima, puji Tuhan, ternyata yang diberikan gaji itu lebih besar daripada yang diminta Bapak Ibu ya. Dan lebihnya lumayan Bapak Ibu ya. Ya, kalau saya kurskan karena pakai euro ya, saya kurskan di Indonesia, bedanya itu bisa 10 juta lebih per bulannya ya. Dan saya percaya bahwa itu semua karena pimpinan dan kehendak Tuhan yang terbaik yang selalu kami ikuti ya. Dan saya lihat juga dia mendapatkan cuti itu, mendapatkan uang gaji lagi 98% dari gajinya dia kalau cuti. Kemudian juga dapat bonus nanti kalau pas ada bonus, dan diberitakan tahun 2021 adalah tahun yang paling besar keuntungannya perusahaan Dow International ini selama mereka ada, saudara. Ya, luar biasa sekali ya. Jadi Lydia banyak fasilitas lain juga untuk kesehatan dan lain-lain yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Dan saya melihat kalau kita ingin mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan, jalan-jalan Tuhan yang baik, mari kita belajar pekakan suara Tuhan. Kita berjalan sesuai firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus. Sehingga di tahun ini kita melihat perkara-perkara yang indah bersama dengan Tuhan. Jadi berjalan sesuai dengan kehendak Allah itu menyenangkan hati Allah. Berjalan sesuai dengan kehendak Allah itu membuat kita mendapatkan yang terbaik. Berjalan sesuai dengan kehendak Allah itu artinya kita mengerti kehendak Tuhan. Kita berjalan sesuai firman dan pimpinan Roh Kudus. Dan kita harus ingat Tuhan mau menunjukkan jalannya kepada kita. Tuhan mau memberi nasihat dengan cara yang lembut, yaitu dengan mata yang tertuju kepada kita. Tuhan tidak ingin mengajar kita dengan kekerasan. Tuhan ingin kita berjalan sesuai dengan firman dan Roh Kudusnya, seperti tiang awan dan tiang api itu. Seperti bangsa Israel dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Kemanapun tiang awan pergi, dia ada di situ. Dia tidak meninggalkan hadirat Tuhan. Dia selalu tinggal dalam hadirat Tuhan. Orang Israel itu. Demikianlah hidup kita di tahun 2022 ini. Kita membiarkan Tuhan berjalan di depan kita. Kita mengikuti irama atau langkah Tuhan, kecepatan Tuhan. Kita mengikuti caranya Tuhan, jalannya Tuhan, itu yang terbaik. Kita mengikuti waktunya Tuhan. Kita berjalan sesuai dengan petunjuk firman-Nya, ya. Berjalan dengan kehendak Allah beda dengan jalan kita sendiri, dengan rancangan kita sendiri, seperti tingginya langit dari atas bumi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu telah disampaikan. Suara hamba-Mu telah selesai berbicara. Tetapi bila suara firman Allah dan kuasa Roh Kudus tetap berbicara dalam diri kami Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, menjadikan orang-orang yang menerima janji Tuhan dan bukan hanya sebagai pendengar saja. Berkati umat-Mu Tuhan. Hamba tidak masalah dalam pergumulan mereka. Firman Allah berkata, Allah itu setia. Ia tidak akan membiarkan kami dicobai melampaui kekuatan kami. Pada waktunya Tuhan akan memberikan kami jalan keluar, sehingga kami cakap menanggungnya.
Berikanlah umat-Mu jalan keluar Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang menerima masalah diberikan jalan keluar. Tuhan menjadi sukacita perlindungan bagi umat-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa. Saudara-saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita saat ini, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus